Halo anak-anak, selamat pagi. Di sini Bapak akan menyampaikan tentang cerita fiksi. Nah, di sini siapa yang sudah tahu apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang bersifat rekaan yang dibuat oleh penulis yang belum tentu diketahui kebenarannya berdasarkan sejarah atau faktanya. Nah, di sini Bapak sudah mempunyai cerita fiksi dan cerita fiksi ini berjudul Asal Mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di sebuah hutan. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta segera dikaruniai oleh anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangatlah bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti diturutinya. Tak terasa, putri raja telah bertumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari ini dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pestanya. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata warna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung ini sangatlah jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangatlah sedih. Permaisuri tertunduk dan menangis. Tangisan permaisuri menghayati hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang sangat mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, baik. Di sini kita sudah mendengarkan cerita yang telah Bapak bacakan. Dan di sini Bapak sudah mempunyai beberapa pertanyaan. Baik, di sini anak-anak kita coba menjawab sama-sama. Pertanyaan yang pertama. Siapa tokoh utama cerita fiksi di atas? Yang pertama itu raja, kedua permaisuri, dan yang ketiga putri. Nah, pertanyaan yang kedua, sebutkan watak atau penokohan dari cerita Asal Mula Telaga Warna di atas. Nah, watak dari cerita di atas yaitu yang pertama raja. Raja itu adil, bijaksana, penyayang. Dan ratu, penyayang. Dan yang selanjutnya putri. Putri itu pemarah, manja, dan durhaka kepada orang tuanya. Dan pertanyaan yang ketiga, jelaskan latar cerita dari Asal Mula Telaga Warna. Latar cerita dari Telaga Warna itu yaitu jadi cerita Asal Mula Telaga Warna ini terletak di Jawa Barat. Dan pertanyaan yang keempat, apa pesan moral yang terdapat pada cerita Asal Mula Telaga Warna? Jadi pesan moral di sini yaitu kita tidak boleh memanjakan anak terlalu berlebihan, karena hal itu bisa mendatangkan sifat pemalas, manja, dan sombong terhadap seseorang anak itu sendiri.
Dan yang selanjutnya yaitu di sini di cerita ini adapun poin-poin materi cerita fiksi, yaitu adalah yang pertama, sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Yang kedua, dalam cerita ini ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Dan yang ketiga, fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Yang keempat, cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Nah, baik, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wow!